Kenapa kita masih belajar RS232 dan RS485? Karena beberapa peralatan ya di dalam komunikasi peralatan itu maksudnya alat-alat yang ada di industri ya. Alat-alat yang ada di industri itu tidak semuanya posisinya sudah pakai WiFi atau sudah pakai USB atau sudah pakai Ethernet untuk menyambungnya ya. Nah, ada beberapa peralatan itu masih bersifat peralatannya masih jadul lah, masih pakai komputer-komputer lama, alat-alat lama, sehingga masih menggunakan RS232 atau RS485 dan ini kita perlu belajar di dalamnya. Karena memang ini dasar-dasarnya sih, dasar-dasarnya penggunaan serial paralel. Kemudian kita mulai belajar tentang apa ya, protokolnya ya, protokol di RS23-nya pakai apa gitu, kemudian internet, habis itu pertimbangan pemilihan media komunikasi, kemudian kita belajar tentang sudah mulai belajar protokol komunikasi SCADA. Dan kita pelajari bahwa protokol komunikasi SCADA kemarin kita punya IC, ada Modbus, ada DNP3, ya. Standar IC itu adalah standar internasional ya. Bagi teman-teman yang belum mengenal tentang IC, itu adalah standar internasional. IC itu mengeluarkan bukan hanya protokol, juga berbagai macam material pun juga dia mengeluarkan ya. Mengeluarkan standarnya. Contoh, kalau teman-teman itu melihat peralatan-peralatan seperti CT, ini kan ada juga yang dari IT ya, ITTP itu dari elektro, yang current transformer, voltage transformer, bisa melihat bahwa itu diatur spesifikasinya menggunakan IC. Jadi IC itu adalah salah satu standar internasional. Banyak standar internasional di luaran, ada standar IC, ada PLI, ada yang lainnya SNP, dan kayak standar itu kayak kalau di Indonesia itu SNI lah, Standar Nasional Indonesia, dan seperti itu. Nah, untuk protokol pun, komunikasi pun juga diatur di dalamnya. Kita punya IC 870-5-102, itu di internal subsessionnya, 870-5-103. Kemudian ada untuk dari eksternalnya, dari subsession ke station itu menggunakan IC 875-101. Yang sifatnya adalah sifatnya serial, IC 870-5-104 ini adalah sifatnya pakai TCP/IP internet ya. Nah, ini seperti ini yang kita lihat, 101 component standard for basic telecontrol task ya, seperti itu. 102 component standard for transmission integrated total in electric power system, ini khusus di dalam power systemnya, dalam internal. 870 Street 5 SIP 103 component standard for informative interface of protection equipment, ini peralatan proteksi. Terus 104 itu adalah network access untuk IC 875.103 dia using standard transport profile. Intinya seperti ini untuk IC. Nah, kemarin kita sudah sampai interoperability protokol IC 60870-5-101. Kita bagaimana kita menampil, intinya dari kemarin tuh kuliah saya tidak mengharapkan kalian itu hafal ini cuma untuk pengetahuan saja ya, informasinya untuk setiap bit di dalam satu paket data dari 101 isinya apa saja. Intinya bahwa dalam satu paket data di 101 itu paket datanya ada di dalam satu frame, itu ada panjang frame, karakter start data, control data, address link 12, tipe data, file data, cost of transmission. Jadi apa transmisinya itu apa ya. Terus common address, OSDU, address datanya, nilai datanya, time tag-nya, data keberapa, dan segala macam ya. Ini untuk variable length frame. Jadi panjang frame itu ada macam-macam, ada yang variable length frame, ada fixed length frame, ada single karakter ya. Kalau
apa namanya, kalau fixed length frame tinggal kontrol data, address, checksum dan segala macam. Ini seperti untuk framenya, tiap paket datanya yang dikirimkan, ini bisa nanti dibaca ininya, kode fungsinya segala macam. Ya. Kemarin udah sampai sini ya? Sini belum format 21? Belum ya? Iya Pak, belum gitu Pak. Oke, sekarang kita belajar tentang format Telegram Layer aplikasinya ya. Ini juga hanya sebagai informasi saja ya. Bagi teman-teman yang belajar tentang telekomunikasi tahu bahwa data itu dikirimkan per paket ya. Bagaimana paket datanya satu frame datanya mulai dari ini adalah penjelasan lebih detail lagi tentang untuk setiap satu frame single point data, mulai dari tipe datanya, variable software identifier, cost of termination. Cost of termination-nya ini maksudnya apakah ini apa namanya ya? Cost transmission-nya apakah ini adalah verification data atau pooling data atau cuma merespon dari pooling segala macam ya. Berbagai macam hal, ada common address apa SDU, information object address. Semua ini ada di dalam IC-nya. Ya. Ini untuk frame single point data. Single point data ini yang kita pelajari waktu di kuliah pertama tentang telekontrol ya. Ketika kita mau men-set double point, double status sama single status ya. Single status ini adalah kita single status misalnya kayak alarm gitu. Sedangkan kalau frame double point data ini adalah contoh adalah yang di dalam CB gitu, statusnya on atau off. Kalau bagi teman-teman yang baru kuliah adalah statusnya on atau off itu maksudnya kayak saklarnya dari masuk atau terbuka. Kemudian ada frame step position data. Ya, ini adalah position karakternya adalah untuk step position maksudnya step position kayak posisi dari tab trafo segala macam. Nah ini framenya seperti ini ya. Kemudian ada frame untuk measurement normalize ya. Ini untuk data-data hasil pengukuran ya. Frame measurementnya seperti ini, kita punya tipe data, variable software identifier, cost transmission. Objek datanya intinya adalah objek datanya berapa ya, information of object address, as to quality code data segala macam. Kemudian ada frame measurement floating, ini untuk hasil pengukuran juga, cuma yang bersifat floating point ya. Kalau ini adalah fixed data, sedangkan di normalize, sedangkan ini adalah floating point. Floating point ini adalah nilainya, nih kalau value misalnya dari 1 sampai 100, ini berubah-ubah ya, tidak fix ya, nilainya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau yang fix, sedangkan ini adalah floating point. Ini kembali kepada frame untuk single point dengan waktu 56 bit. Jadi kita punya time tag ya, time tag di bawah ini. Kita punya time tag. Kalau tadi sebelumnya frame single point tambah time tag ya. Tambah time tag, yang ini adalah dengan waktu 56 bit. Ya, kita punya time tag mulai dari milidetik, menit, milidetik, detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun. Ini ada time tag-nya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perbandingan pengukuran ya, misalnya saat ini detik ini berapa kita mengukur arus ya atau mengukur tegangan saat ini yang berada di dalam GI. Arus dan tegangan itu kan data tersebut kan kalau di transmit ya dari apa ya namanya ya, data pengukuran tersebut kan disampaikan butuh waktu juga, walaupun waktunya sempat singkat 20 milisecond atau berapa, cuma itu adalah butuh waktu. Nah, supaya untuk membandingkan satu waktu dengan waktu yang lain, maka data tersebut di timestamp ya, di timestamp. Nah, itu adalah kita berikan di dalamnya, yang di dalam data tersebut. Kemudian frame double point dengan waktu. Nah, ini dengan double point dengan time tag-nya ya, time tag di bawah ya, time tag di bawah nih, time tag 7 byte.
Kemudian frame single comment ya. Ini comment kalau tadi adalah datanya doang, ini adalah single comment perintah ya. Kita perintah on off. Nah, kita perintah on saja. Kita perintah matikan gitu atau ini bukan on off. Ini ketika alarm gitu kan. Alarm kita perintahkan untuk reset gitu kan. Nah, ini adalah perintah single comment. Ini adalah frame double comment. Frame double comment itu maksudnya ketika kita perintahkan CB untuk on dan off ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga berikutnya adalah itu frame general interrogation. Jadi general interrogation. Jadi kalau si master meminta ya meminta data gitu. Jadi dia meminta data kepada RTU, remote terminal unit. Saya minta ini gitu, minta data. Nah, general interrogation. Nah, inilah strukturnya yang akan dikirimkan. Kemudian kalau si master berusaha mensinkronisasi waktu, nah ini frame-nya adalah seperti ini. Ya, jadi kita punya time tag dan itu nanti yang akan digunakan untuk sinkronisasi waktu di RTU-nya. Oke. Kemudian ada berikutnya adalah